Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, faqala sahibul hizbi wat tariqah maulana wa murabbi ruhina baqiyatu salafis salih ayatun min ayatillah ad-da'iyatul kabir Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Mashhur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa barakatihim fid darain amin. Ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujibu ya Wasi'u ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'ithu ya Syahid ya Haqqu ya Wakil ya Qawiyyu ya Matin ila akhirih. Talibin talibat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pagi ini dalam suasana kita beriman dan bertakwa, penuh kesehatan dan kesempurnaan. Mudah-mudahan ini semua menjadi bekal kita untuk berinvestasi kepada pembangunan akhirat, biaya hidup kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita masih berbicara tentang karakter Asmaul Husna yang kita disuruh oleh Nabi kita untuk mengambil pelajaran dari asma-asma Allah tersebut, kecuali sifat-sifat yang khusus bagi Allah yang kita tidak boleh mencontoh dan meniru. Selama sifat itu yang terkait dengan akhlak al-mahmudah yang boleh dilakukan oleh manusia sebagai abid, maka sifat ma'bud, asma al-ma'bud perlu kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Minggu lalu kita sudah berbicara dengan ya Allah bersifat menghitung. Allah tidak akan pernah salah alamat dalam memberikan pengawasan, perhitungan terhadap amal manusia, baik yang khair maupun yang syar. Hari ini kita masuk pada kalimat asma beliau ya Jalil. Allah Maha Jalla Jalaluh, Allahu Jalla Jalaluh, Allah Maha Jalil, Maha tinggi, Maha agung. Keagungan Allah tidak ada batasnya. Kekaguman, ketinggian Allah la nihayata lahu. Tidak ada batas yang namanya keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, ketinggian yang Allah miliki. Tetapi walaupun demikian,
Allah selalu di dalam Al-Quranul Karim lebih banyak mempergunakan kalimat nahnu daripada kalimat ana. Banyak sekali di dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan langit, kami. Allah mempergunakan domir kami, tidak mengatakan saya. Sementara kita yang tidak mampu apa-apa sedikit-dikit saya. Kalau tidak saya, kalau tidak saya. Nah, sementara Allah la nazira lahu fi kulli syai'. La nazira lahu fi qadratihi wa iradatihi, tetapi Allah mempergunakan nahnu. Al-Maghfurlah menjelaskan kenapa Allah selalu mengatakan kami. Ya. Pertama, Allah menggambarkan kami dengan segala sifat-sifat kami, dengan segala kebesaran kami. Karena Allah segala-galanya, tidak ada yang mendekat-dekati. La syarikalah, la nazira lahu bi zatihi wa af'alihi wa sifatihi. Nah, kemudian Allah menciptakan segalanya ini dengan segala kebesaran kami, dengan segala keagungan. Nah, kedua, Allah mencontohkan kita agar kita tidak bersifat ananiyah. Sifat ananiyah. Karena sifat ananiyah termasuk sifat takabur, minal mutakabbirin. Ada salah seorang murid Maulana Syekh yang luar biasa dulu. Pada saatnya dia dapat gelar la saniyalahu di NW. Kalau dia berpidato, kalau dia mengaji, orang diam 1000 bahasa. Pandainya mengatur bahasa, kalau dia berbahasa Indonesia seperti orang sastrawan. Kalau dia bahasa Sasak, dia kuasai bahasa-bahasa yang ada di Lombok ini. Kalau dia ngaji di kampung kita, dia pergunakan bahasa kampung kita. Yang bisa yang bahasa daerah itu pakai bahasa halus, dia ngaji dengan bahasa yang halus. Tetapi di akhirnya Al-Maghfurlah memberikan gelar berbeda dengan di awal. Di akhirnya beliau katakan, oh si A ada beberapa sifat yang dia miliki. Di awalnya dulu disanjung oleh Maulana Syekh karena dia mampu ke atas, ke bawah, ke samping. Kalau berhadapan dengan pemerintah, dia berpolitik hebat. Dia berbahasa dengan bahasa intelektual, termasuk ulama intelek, orang intelek yang ulama. Sehingga semua orang menggambarkan beliaulah yang akan menjadi naibnya Al-Maghfurlah setelah meninggal. Ternyata setelah tahun 90-an beliau berubah gelar. Maulana Syekh mengatakan dihitung dia orang yang memang berbakat berdakwah. Kedua, dia terlalu berpolitik. Yang ketiga, pokoknya mau. Nah, sudah itu.
ada 5 sifat, itu 2 saya lupa karena kebetulan saya lihat-lihat pernyataan Maulana Syekh yang dulu sambil saya duduk-duduk. Yang saya ingat itu yang 3, ada 5 pernyataan beliau. Pertama, dia bersifat dakwah karena dia kuliah di Kuliatul Muballighin. Dia dikirim oleh Maulana Syekh, dibiayai oleh Maulana Syekh segala-galanya. Tetapi kuliahnya berhasil dengan bahasa, jadi setiap kita ngaji mesti banyak yang kita peroleh. Tetapi di tahun 90-an Maulana Syekh pada tahun 82 mengajak kita diam. Kemudian semua tuan guru di Nahdlatul Wathon dilarang oleh Bapak Maulana Syekh ikut kampanye atas nama organisasi. Pada saat itu dia ikut melalui Golkar menjadi jurkam. Ya, orang-orang politik melihat siapa orang yang dekat dengan Maulana Syekh, yang punya pengaruh besar. Bahkan orang ini dulu yang mengatakan NW ini ada di tangan saya. Kalau mau saya hancurkan NW cukup, katanya. Sejam 2 jam hancur. Nah, barangkali karena ada di situ ya sifat-sifat yang dilarang tadi itu. Nah, yang pertama, dia berdakwahnya hebat, tetapi pada saat dia politik, kata Maulana Syekh, dia terlalu berpolitik, terlalu dalam politik. Maulana Syekh melarang, dia langgar. Dia tidak mengatasnamakan NW, karena saya ikut berkampanye di salah satu ya partai, waktu itu Golkar. Maulana Syekh keluar dari Golkar karena terlalu banyak janji-janji yang tidak dipenuhi. Maulana Syekh mendukung sepenuhnya, dijanjikan mie gede akan diangkat menjadi Bupati Lombok Tengah, karena dulu kan pusat Menteri Dalam Negeri yang membuat SK, ndak kayak sekarang dipilih-pilih. Kemudian begitu besar suara ini, paling 1 dikasih itu menjadi DPR, paling itu di anggota-anggota biasa. Sehingga Maulana Syekh tidak pernah sesuai jasa Maulana Syekh dengan mukafa'ah yang dilakukan oleh orang-orang. Sehingga dilaranglah jamaah kita, warga kita, dan tuan guru NW waktu itu. Disitulah banyak orang mengatasnamakan pribadinya, tidak mengatasnamakan NW. Tetapi sulit sekali dibedakan. Contoh saja Tuan Guru Haji Anas misalnya. Beliau wakil Amit Ma'had, Dewan Mustasar di Nahdlatul Wathon. Lalu kalau dia misalnya mengatasnamakan pribadinya di tempat lain misalnya, tidak akan bisa dibedakan antara pribadi dengan jabatan di organisasi. Nah, sehingga Maulana Syekh memberikan cap waktu itu terlalu berpolitik. Dia lupa gurunya, yang dia hilang jasa gurunya yang mendidik dia dari A sampai Z. Setelah itu dia dikirim ke luar daerah, disekolahkan oleh Maulana Syekh, dibiayai oleh Maulana Syekh. Setelah pulang diberi jabatan oleh Maulana Syekh, diberi menjadi di Ma'had, menjadi katib dulu di organisasi, dia menjadi departemen dakwah dan seterusnya. Nah, gara-gara dia dijanjikan pulus, tidak jadi anggota apa, hanya diberikan pulus waktu itu. Lupa dia kepada Maulana Syekh. Nah, memang sejak dulu, sejak zaman Al-Maghfurlah, banyak orang lupa.
Karena dia terlalu dalam politik, muncullah gelar yang ketiga terhadap orang ini. Tidak boleh kita sebut karena sekarang sudah meninggal, Allah yarham. Ya, dia juga pernah mengajar kita, mengajar saya di pelajaran idofiyah. Tapi kalau di Mahat, kebetulan orang itu dulu dia pegang taklim dan di 3 banat saja, di tingkat banat. Dia dikasih pelajaran taklim. Keyakinan kita, beliau diberikan pelajaran memegang taklim, dialah orang yang paling pantas. Ternyata kata Maulana Syekh, setelah dia melanggar dan dia keluar, yang pokku sade yang ngenti taklim, kenangku genini berubah, kenangku gena gawe apa si ajarangna. Sehingga Maulana Syekh memberikan gelar yang ketiga, pokok mau. Asal dikasih dapat uang, lupa guru, tinggalkan garis. Yang keempat, keringatan lagi. Nah, tadi saya katakan lupa, sekarang keringatan lagi. Yang keempat, dia ada di dalam dirinya ananiyah. Nah, sifat yang tadi itu. Kalau Tuhan wajar, ana. Tetapi Allah inna, bahkan lebih banyak. Nah, kami. Ya, untuk muazzam, untuk muazzim nafsahu juga. Ya. Kita andaikan hasil kita pribadi, kita bilang hasil kami, ya itu tidak akan mengurangi nilai kita. Nah, sehingga itu beliau katakan berjiwa ananiyah. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Maka kalau kita lihat kasus yang terjadi pada Profesor Dr. Iblis laknatullahi alaih, salahnya hanya sedikit kalau menurut kita. Hanya nyombong dikit. Ya. Tetapi dia lupa bahwa nyombong itu dia nyayangi Allah. Karena nyombong itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang diambil oleh setan, maka itulah yang menyebabkan dia runtuh. Nah, sehingga orang yang kita sebut tadi itu bagian salah satu pernyataan Maulana Syekh sehingga dia lupa garis Nahdlatul Wathon, dia membuat organisasi lain yang sekarang organisasinya la yamutu wa la yahya. Katakan hidup ya hidup, katakan mati hampir. Ya. Kemudian bagaimana kalau mutunya, ya karena tidak punya kader, la yamutu wa la yahya, tidak bermutu dan tidak berdaya. Yang ketiga, la yamutu wa la yahya, tidak bermutu karena tidak punya biaya. Kenapa? Karena sekarang sudah orangnya sudah meninggal, keturunannya tidak ada yang menjadi kapasitas tuan guru seperti dia. Madrasahnya ya tinggal mau namanya saja. Bulan Maulid kemarin saya juga hadir di sekitar itu, dan yang hadir jamaahnya dia, tokohnya dia, dan tokoh-tokoh orang lain. Hanya warga NW tukang undang, dipercaya untuk mengundang masyayikh ma'had. Tapi alhamdulillah kalau masyayikh ma'had yang hadir, takut tuan gurunya dia untuk hadir. Kalaupun hadir dikasih nyambut lebih dulu, paling 2-3 menit, hanya menyuruh jamaahnya jangan lihat siapa yang pidato dari organisasi mana saja dia, yang penting dengarkan dia apa yang diceramahkan. Sekian, terima kasih, udah sambutannya selamat datang. Padahal dikirain masyayikh ma'had itu semuanya seperti tukang guru Anas. Dan tahu kita ini tukang
Ya, sekedar ya tidak ada rotan akar pun jadi. Nah lagu ya itu kita ceritakan dia apa hubungannya dia dengan Maulana Syekh. Kita beritahu mereka supaya jangan dia berjiwa ananiyah, karena mereka kadang-kadang tidak tahu gurunya dan gurunya tidak pernah menceritakan siapa gurunya, sehingga putuslah informasi itu ke atas sehingga dia berkeyakinan bahwa gurunya yang paling hebat. Nah, maka target Al-Maghfurlah Maulana Syekh dalam organisasi pertama ya kita berharap dia menjadi anggota organisasi Nahdlatul Wathon. Apakah dia menjadi anggota biasa ataukah menjadi anggota kehormatan? Kan anggota kehormatan di NU itu semua orang yang berjasa kepada Nahdlatul Wathon. Nah, kemudian ya terlepas dari itu ya kita Maulana Syekh berharap kalau tidak bisa menjadi anggota minimal dia pencinta. Kalau tidak dia pencinta, pendengar. Kalau tidak pendengar, minimal dia tidak menghalangi. Nah, target akhir Maulana Syekh terhadap orang-orang yang di luar kita, minimal dia tidak halangi kegiatan kita. Itu sudah mencapai target minimal. Nah, maka dalam suasana seperti itu ya kita ceritakan bahwa gurunya berguru sama Bapak Maulana Syekh. Kedua, kita ceritakan tatkala gurunya mendapatkan kesulitan, dia lari bertanya ke Maulana Syekh. Supaya dia tahu bahwa oh ternyata guru saya dengan pendiri NW dia sangat dekat. Kedua, kita beritahu mereka bahwa gurunya menjadi murid. Tatkala dia tidak mendapatkan masalah, dia lari ke Maulana Syekh. Berarti kita memberitahu mereka bahwa ada orang yang lebih hebat dari gurunya. Nah, minimal seperti itu sehingga dia ya senang disebut gurunya. Walaupun kita tidak mengatakan sering disanjung oleh Maulana Syekh gurunya. Ya paling ya gurun pelungguh almarhum girang nasebut si Maulana Syekh. Entah itu nendek kena girang tersebut kelengian ya. Pokok tersebut wah. Ya girang sebut si Maulana Syekh. Nah, jadi mereka senang kalau Maulana Syekh nyebut gurunya padahal yang disebut itu adalah negatifnya. Tetapi ya dengan kita menyebutkan gurunya dia senang. Nah, disitulah ya kemarin kita seperti itu juga ya alhamdulillah mereka menerima. Nah, karena target guru kita seperti itu. Nah, ya, adiknya hadir waktu itu dari almarhum itu yang tadi dikatakan Maulana Syekh itu. Nah, itu disebabkan karena lupa. Jadi baru saja mendapatkan sesuatu hilang. Jasa besar, jasa yang tidak mereka dapatkan di tempat lain itu ada di Maulana Syekh tapi dilupakan. Disitulah saya semakin yakin Maulana Syekh mengatakan tatkala muridku meninggalkan saya maka dia akan berubah menjadi gila. Bagaimana gilanya? Nah, sehingga tatkala yang tadi ini dikeluarkan oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh, apa yang dulu boleh waktu dia berdakwah di NW berubah menjadi tidak boleh. Apa yang tidak boleh waktu dia berdakwah berubah menjadi boleh. Oh, ini yang dimaksud oleh Al-Maghfurlah gila. Apa yang disampaikan dulu dia lupakan. Nah, tapi itu sudah semuanya sudah meninggal. Ya, ini sekedar satu contoh bahwa ya di saat Al-Maghfurlah juga sering
Nah, sehingga tatkala dipanggil dulu tokoh-tokoh warga Nahdlatul Wathon, tokoh-tokoh NW dipanggil, diberikan nasihat oleh Maulana Syekh di rumah beliau. Lamun mek pada mele selamat, lamun mek tetu kangen aku, bolang aku. Woi, ndarak mele, nde Maulana. Karena bahasa Pancor bolang aku, buang saya kan. Maulana Syekh berbahasa bolang aku. Ya, karena beliau secara selalu kalau beliau berbahasa yang hakikian wa majazian, banyak penafsiran. Woi, tokoh-tokoh ini semua bilang ndak mau. Mun mele pada selamat, bolang aku. Pengertian yang mendengar tinggalkan Maulana Syekh. Padahal Maulana Syekh berharap berkali-kali ndak paham. Ya ampun, mesak tuang guru saleh digelari almarhum Kalijaga tuan guru yang paling minger. Karena tanpa ngomong Maulana Syekh dia paham. Tetapi yang tadi berulang-ulang kali Maulana Syekh bilang bolang aku, dia paham-paham. Barulah dijelaskan. Lamun mele selamat ndak girang berjiwa aku, kenangku ndek kusuruh anta bolang aku. Ndek kusuruh anta tinggalang aku, lagu bolang aku, ndak sedikit-dikit kalau ndak saya. Kalau ndak saya paling. Nah, itu namanya berjiwa ana. Ya, karena likulli syai'in maziyah. Wal maziyah la taqtadil afdaliyah. Segala macam sesuatu arak doang kelebihan, arak doang maziyah. Ada orang bodoh sangat sederhana, tapi kalau pidato luar biasa. Kalau adik-adik mendengar Agim Nastiar, wih, kalau pidatonya semua orang merasa terkena, diseterum oleh. Tapi beliaunya tidak bisa baca Quran. Bahkan dia nulis Quran pakai. Nah, itu biasanya Ustadz Sarkawi, tuan guru Sarkawi yang menjadi tuan gurunya kalau musim umrah, musim haji. Tapi kalau pidato luar biasa. Ya wajar karena dia insinyur. Karena membaca kitab itu tidak mudah. Kita 4 tahun aja duduk di ma'had, kurang-kurang kita diberikan putu, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bosan kita. Tiap hari itu aja yang kita lihat, yang butak terus dilihat. Kadang-kadang sehingga kadang-kadang tidak bisa kita. Saya sampai hari ini belum bisa baca. Ya, kalau yang berbaris sedikit-dikit bisa kita baca, tapi tidak kita tahu artinya, tidak kita tahu maknanya. Nah, ya karena wajar, karena dia tidak punya bulu, dan memberikan bulu kitab itu ya mestinya harus kita bisa ya nahu sarapnya minimal. Nah, itu sifat-sifat Allah yang Al-Jalil. Nah, kalau manusia tidak boleh meminjam sifat ini, yang merasa tinggi, merasa pandai, merasa hebat. Lebih baik kita hebat merasa daripada pandai merasa hebat. Lebih baik kita pandai merasa daripada merasa pandai. Sehingga kita tidak, tatkala kita bersama teman, kita tidak minder, tetapi kita tidak merasa besar. Ya. Karena tatkala Allah ingin mencabut ilmu kita, yang kita hafal menjadi hilang. Ya, itulah sebabnya Maulana Syekh mengajak kita supaya impakna bima alam tanah.
Rabbi alimna alladzi yanfa'una, supaya ilmu itu yang sudah kita miliki agar Allah memberikan manfaat, agar diberikan berkah. Ma'alam tanah Rabbana anfa'na bima alam tanah, supaya yang sudah kita miliki berkah, yang sudah kita menerima dari guru kita menjadi bermanfaat. Kemudian yang belum kita ketahui, alimna alladzi yanfa'una, yang belum kita kuasai, yang belum kita miliki, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Yang sudah kita miliki agar bermanfaat, yang belum kita ketahui agar kita ketahui untuk yang bermanfaat saja. Nah, karena kan al ilmu ilman, kata Rasul kan, al ilmu ilmani, ilmun fil lisan wa ilmun fil qalbi. Ada dua ilmu, ada yang sampai di mulut saja, ada yang ilmu itu sampai hati. Kalau ilmu lisan itu, itulah hujjatun lak. Kalau ilmu yang sampai di mulut, inilah hanya kita pakai untuk menghujat orang, untuk menjatuhkan orang, untuk melawan orang. Tetapi kalau ilmu fil qalbi, itulah ilmu yang bermanfaat. Nah, itulah yang diajarkan kita oleh guru besar kita, sehingga dianggap itu doa yang sangat bermanfaat. Dan doa ini dikenal, maka Syekh Zaid yang kemarin itu di awal aja ikut dia, Rabbana anfa'na, hafal. Saya perhatikan beliau hafal. Begitu kita Rabbana ya zal jalali wal minan, ketawa dia. Ya. Kemudian ada di sini yang tukang syuting, dia ketawa melihatnya karena tadinya lancar, dia pas dia Rabbana ya zal jalali wal minan, beliau ndak hafal ya, karena itu seperti yang kita katakan dulu. Ini doa yang Hadramiyun wa Indonesiun. Karena itu doa-doa orang Hadrami biasa, doa pusaka itu dihafal. Nah, disitulah Maulana Syekh tatkala doa-doa yang hebat, masuk beliau di situ idraj. Nah, ditambah. Untuk apa ya? Mengambil tabarruk. Dan kalau kita yang tidak tahu, kita kira satu pengarangnya itu. Ya, karena itulah keahlian Maulana Syekh. Tatkala kita baca selawat Badar, sama bunyinya, lagunya, iramanya, ya, dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, tapi ini kenapa kita dianjurkan belajar keilmuan? Kalau hendak kita belajar keilmuan, tidak ada yang menceritakan murid kita tentang Al-Maghfurlah Maulana Syekh, maka akan hilanglah cerita Maulana Syekh. Seperti yang ada di tempat lain sekarang. Orang-orang yang tidak pernah ngaji di Maulana Syekh sekarang bangga. Ternyata hebatan sekarang cucunya dari Maulana Syekh. Nah, kenapa? Karena di zaman Maulana Syekh dulu gedung-gedung itu hanya muallimin, kantornya saja berlantai 2. Muallimat, kantornya berlantai 2 NBDI. Yang lain-lain bangunan tidak berlantai. Nah, orang-orang sekarang mengatakan hebatan dia. Nah, ini kenapa ya? Karena mereka tidak pernah menceritakan bagaimana kehebatan Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Nah, maka kita di mana-mana kegiatan pengajian Maulana Syekh, kalau adik-adik ingin diterima oleh masyarakat kita, terutama yang Nahdiyin dan Nahdiyat, jangan lupa kalau kita bahas ayat harus dikaitkan juga dengan perjuangan guru besar kita. Kalau kita kaitkan hadis, jangan lupa kepada guru kita. Karena begitulah Al-Maghfurlah mendapat berkah yang luar biasa. Apapun yang dia bahas ayat Al-Quran, mesti beliau kaitkan dengan Nahdlatul Wathon. Kalau sudah terkait Nahdlatul Wathon, beliau kaitkan dengan gurunya.
gurunya dikaitkan lagi dengan guru-gurunya yang berjasa. Nah, karena beliau sering sekali menyampaikan kepada kita, wa bi zikrihi tatanazzalur ruhama. Dengan menyebut orang-orang yang soleh, wa bi zikrihim, dengan menyebutkan ulama-ulama ussolihun, ya, tatanazzalur ruhamat, Allah akan menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya. Tidak rugi kita menyebut orang soleh, tetapi rugi kita kalau menyembunyikan. Ya. Maka Maulana Syekh, dia tidak menyebut setiap orang berjasa baik beliau sebut, apalagi gurunya. Pendiri-pendiri organisasi Islam yang berjasa beliau sebut. Nah, untuk menampakkan bahwa jiwa Maulana Syekh itu muhibbus sholihin, sangat cinta kepada orang-orang yang soleh. Ya, kenapa? Karena beliau sholihin. Itulah sebabnya Syekh Hayub mengatakan, ya, nahnu nuhibbus sholihin li'annana nansha'u fi zumratis sholihin. Kami senang kepada orang-orang yang saleh karena sekarang ini kita berada, kita tumbuh di tengah-tengah orang-orang yang soleh. Nah, dianggap kita orang soleh-soleh semua oleh Syekh Hayub. Nah, sebentar lagi mungkin beliau datang besok Sya'ban lagi, ya, untuk menyelesaikan, ya, kitab. Bagusan lebih tinggi keinginan beliau daripada kita. Beliau tidak pernah ketemu, tidak pernah diajar oleh Maulana Syekh, tidak pernah ketemu secara zahir, tetapi luar biasa keyakinannya kepada Maulana Syekh. Luar biasa hormatnya kepada anaknya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Ya, kumbek naita, ya, kanak si biasa enta. Bahasa kita biasa, monta suruk batur. Silap pelinggih ngundang, aruh pelinggih bisa kasuhan. Sida kasuhan, ngonek-ngonek kasuhan jarin kan? Kasuhan, sida sak kasuhan. Padahal sida sak lebih biasa maksudnya kan? Ngonek-ngonek sida kasuhan. Sida sak kasuhan, ngonek-ngonek kasuhan. Iya. Itu sebabnya kalau Umi tidak berani memberikan anaknya mondok di rumah gurunya, karena kalau kita tetap bertemu guru kita bareng jeding tok temandi kanja guru, ngonek-ngonek biasa rasanya guru itu. Karena biasa rasanya kita bersama dengan guru kita, ngonek-ngonek ngeremehang. Lamun tuah ngeremehang, disitulah kita. Sama dengan yang mondok-mondok di Gedeng Maulana Syekh dulu. Bangga orang kalau dapat mondok di Gedeng Maulana Syekh. Lalu dia tidak tahu apa efek kalau anaknya tidak bisa menghargai kehormatan ulama. Maulana Syekhnya ke nyari li dalam, ya pada main bola li halaman. Kan terganggu Maulana Syekh tidur. Kasuhan jari. Bareh dimin gupuh-gupuh melihat menek pelaita melik jeding Maulana Syekh. Sama nilainya jadinya ajisan dengan Maulana Syekh. Lama-lama sana sini. Nah, tetapi tatkala kita bisa menghargai guru kita, menjaga kehormatan guru, disitulah keberkahan akan kita peroleh. Yang sering Maulana Syekh bercerita, arak muridku mondok li balengku, enggak negawena, ya beketuk tidok ai jeding. Sok kurang ai jeding Maulana Syekh mulai wah nimba nderak mesin. Nimba sempeno ai jeding Maulana Syekh selesai. Wah, lamun dari segi keilmuan ya tergolong di bawah standar lah. Lalu karena si rajin si tahu enggak jaga jeding Maulana Syekh. Maka-makaan jadi ulek jok desa na terjadi yang jadi belian beli.
mampu mengobati orang pakai ilmu hizib, selawat nahdatain, menjadilah dia orang kaya. Nah, terkenal orang itu gara-gara ya enggak nana jaga munarak Maulana Sendera ni teduh sepi. Nah, yang saya lihat-lihat biasa-biasa mondok di gedeng Maulana Syekh, sak tetanda tangan raport nasi Maulana Syekh ngonek-ngonek ngelawan doang. Nah, kenapa? Karena dianggap Maulana Syekh biasa. Nah, itulah sebabnya adik-adik kalau mondok di rumah gurunya ya apik-apik. Kalau bisa kita menghargai guru kita, kita akan mendapatkan double pahala. Pertama, dapat kita pahala menghormati guru kita. Kedua, kita dapat pahala menghargai ayah kita, artinya kalau wali pondok kita. Dua jalur kita berbakti kepada guru dan kepada wali pondok. Sama kawin dengan guru juga dua dapatnya pahala. Pahala melayani gurunya dan taat kepada gurunya. Lagu lamun lawan guruna dua mau nendah. Ya. Apalagi nomeh guruna Malik. Ya. Tapi kalau bisa maka dia dapat pahala ganda. Kalau dia tidak bisa dapat dosa ganda. Pertama melawan suami, kedua melawan guru. Nah, Kak, pikir-pikir dulu ya, karena banyak SMS masuk ke Tuan Guru Ana soalnya. Kalau mau kira-kira tahu aja sila, kalau nak kira-kira melawan Tuan Guru Anas cuma aja enggak. Dua langan tersalah, salah melawan guru, kedua ya salah melawan ya suami. Kalau ya berembela mun ma'ahad banin, ya mun terpeleh satu peleh kita peleh kepada suami, kecuali ma'ahad banin yang jadi guru kita juga dua. Tima asak nukoba param dek jadi guru, ngajarang sore idofat idofiyah, ya itu juga guru juga itu. Nah, ya cuma beda suasananya kita pada saat berhadapan guru dengan murid dengan setelah kita berhadapan suami dengan istri. Telang guru lamun tuah bersuami istri lebih menonjol sifat kekeluargaan, kakak dan adik. Mula ustad baru jadi kak tuan. Ya. Ya, karena tergantung kebiasaan. Ada orang yang kadang-kadang biasa beradik bekakak sehingga timaan gedek, timaan sili masih nyebut adik juga. Ya, lamun beradik bekakak timaan gedek ndek kentara lalu. Nah, itulah sebabnya kita belajar keilmuan ini agar tidak terputus. Kalau kita saja ukuran adik-adik yang kelas 1, tingkat 1, tingkat 2 sekarang tidak pernah melihat kadang. Dulu waktu Maulana Syekh adik-adik sudah ada. Karena jangankan yang tingkat 1, 2 ma'had, yang tingkat yang kelas 3 aliyah saja dapat bertemu dengan Maulana Syekh kalau dari segi umur. Termasuk anak saya yang kedua yang sekarang yang kelas 3 di aliyah, itu dapat dia Maulana Syekh yang cukur, Maulana Syekh yang resmikan namanya. Kalau yang pertama beliau yang ganti namanya. Ya, karena kita sementara saja istilah dengan toa sekedar punya nama waktu peda api. Setelah itu saya bawa ke Maulana Syekh minta nama. Beliau tanya saya rana, oh nama sementara niki. Nah, beliau tinggalkan setengahnya, dihilangkan setengahnya. Kalau yang kedua beliau tidak nanya, oh ini namanya, langsung beliau ya gunting saja.
Nah, ukuran umur bisa ketemu, tapi untuk diajar langsung mungkin tidak sempat, tidak pernah mungkin, kecuali kalau ya sering Maulana Syekh datang di kampung kita, mungkin saja kalian-kalian sudah digunting dulu sama Al-Maghfurlah kalau secara ukuran umur. Nah, tapi ukuran umur anak-anak dari adik-adik besok tinggal mendengar cerita. Andaikan Maulana Syekh tetap tidak membolehkan foto, generasi di bawah kami ini di mana dia mau melihat Maulana Syekh? Berembe potongan Maulana Syekh, bagaimana jasad beliau. Nah, itulah yang beliau menyebabkan beliau kembali. Yang dulunya beliau mengharamkan foto, setelah beliau melihat dampak foto itu mempunyai nilai sejarah yang tinggi, setelah berkali-kali kebakaran madrasah dulu, kalau tetap Maulana Syekh tidak membolehkan foto, maka akan hilanglah sejarah perjuangan. Kering tak tinggal cerita saja. Itulah sebabnya Maulana Syekh di akhir hayat beliau jaga Ma'had, jaga NW. Untuk apa? Jangan sampai terjadi seperti di Spanyol yang dulu begitu megahnya Islam, sekarang tinggal cerita. Dulu di Spanyol banyak umat Islam, tinggal cerita. Nah, Maulana Syekh berharap jangan sampai cerita itu terulang. Dulu di Lombok 1000 masjid dulu. Nah, supaya tetap ini berjalan terus, maka cita-cita guru kita ila yaumiddin, bukan sebatas beliau. Ya, tetapi namanya dunia ini kan kullu kirmidin duroja. Apa artinya? Kullu kirmidin duroja. Setiap kita sampai di pelabuhan, pasti kita akan kembali. Sampai di pelabuhan Tano, kapalnya balik lagi. Sampai di pelabuhan Lombok, balik lagi ke timur. Di zaman Maulana Syekh NW ini memuncak, menjulang tinggi sampai kepada masa keemasannya. Hilang Maulana Syekh, ya kembali lagi kita menata dari bawah lagi. Begitu pula kita. Tamat kita di aliyah, mulai dari satu lagi. Tamat di perguruan tinggi, mulai dari satu lagi. Tetap kita faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Memang itulah yang dikehendaki oleh guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Nah, sehingga ke-NW ini materinya dari perguruan tinggi sampai sekolah dasar, ya garis-garis umumnya sama, tetapi semakin tinggi kelas ya semakin luas pembahasan tentang itu. Walaupun seperti kita di MI diajarkan bab toharoh, di sanawiyah diajarkan bab toharoh, bahkan di Ma'had juga kita mulai dari bab toharoh. Tapi kalau toharoh yang di MI tidak kita bacakan Fathul Qorib, tidak kita bacakan dia kitab Kifayatul Akhyar dan seterusnya itu. Ya sesuai paling kalau di MI ya paling diajarkan bersuci itu. Nah, ini najis paling diberitahu namanya ini. Udah, nanti di sanawiyah dikembangkan. Nah, kita juga seperti itu. Nah, sehingga itulah sebabnya kalau di tingkat sanawiyah, di tingkat aliyah dikirain ke-NW-an itu hanya membicarakan NW singkatan dari Nahdlatul Wathon. Nahdoh artinya pergerakan, Wathon artinya tanah air. Dikirain itu. NWDI lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. NBDI lahir sekian-sekian. Selesai itu tamatlah pembahasan ke-NW-an. Padahal kalau itu kan hanya kulitnya. Yang paling penting isinya.
tetapi tidak boleh melupakan kulit, karena tidak akan ketemu dengan isinya tanpa melalui proses kulitnya dulu. Kemudian akan kenyaman, melet langsung nginem dia ulat tebok, berembes mak konsentrasi kaipiat lah, dia tebok dia nak sugul-sugul lah nyiur. Ya, maka jangan kita pakai kaifiat itu pada hal-hal yang mustahil. Bolehlah kita katakan mustahil seperti itu. Ya, karena Allah saja, sifat-sifat Allah, iradah Allah itu kan ta'allaqah. Ya, wa qudratun iradatun ta'allaqah bil mumkinati. Iya. Jadi Allah saja iradahnya, kudrahnya, kekuasaan Allah dan keinginan Allah itu akan berjalan, akan bergantung kepada hal-hal yang mungkinat. Tidak bisa kita kaitkan dengan hal-hal yang sifat Allah yang mustahilat. Kalau kita bertanya tentang sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, Pasu'alu bid'atun. Soal itu termasuk soal bid'ah. Itulah yang tidak boleh. Ya, kalau saya melihat datangnya Habib Z yang kemarin itu bagian daripada karomah al-maghfurlah Maulana Syekh. Kan apa yang dibahas oleh Maulana Syekh dulu tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang tawassul, tentang zikir, semuanya kemarin di bukunya itu hanya memperkuat saja. Kalau kita yang pernah ngaji di Maulana Syekh itu sudah pembahasan Maulana Syekh. Apa namanya tawassul, kenapa kita bertawassul, ya. Kan itu yang digambarkan kita kemarin dalam seminar sehari Syekh itu, yang muhadratul ilmiyah istibyan li ahli sunnah wal jamaah itu. Ya, beliau kan menjelaskan itu. Dan itu sudah dipidatokan dulu pada saat Zikrul Hauliyah Mahat yang ke-22 tahun 1987, pada saat saya menjadi ketua panitia Zikrul Hauliyah. Selesai itu saya menjadi ketua senat pada tingkat tempat waktu itu. Saya tamat tahun 88. Nah, pada tahun 87 itu Zikrul itu dibacakan. Waktu itu almarhum Tuan Guru Haji Afifuddin Adnan ditugaskan oleh Maulana Syekh pidato ilmiah, karena saat itu dirangkaikan dengan wisuda perdana Fakultas Syariah Institut Agama Islam Hamzah Wadi dulu. Masih namanya Sekolah Tinggi Ilmu Syariah, belum jadi institut. Itu wisuda perdananya, itu kelas tuan guru waktu itu yang wisuda. Almarhum Tuan Guru Haji Sadarudin, Tuan Guru Syamsiah, pokoknya Tuan Guru Abdul Bari, itu angkatan perdana Fakultas Syariah. Tumben di situ diselenggarakan bergabung antara Zikrul Hauliyah dengan wisuda. Yang biasanya kita lakukan di dalam gedung Ma'had dipindah ke lapangan Muallimin, lapangan NWDI. Saat itu kita berbiaya belasan juta. Dulu tahun 88 belasan juta itu sudah luar biasa, bahkan dianggap kita berbiaya luar biasa. Lagu leman laik sampai nane mirip-mirip doang. Setiap kita zikrol kita beli alat, kabel, lampu, semua peralatan. Dimin datang zikrol si datang mulai dari nol malik membeli. Nanti tegenem perimbun punya gudang, setiap kita zikrol
udah ndak ada tempatnya sudah. Lagu dimintengkah zikror selapuk ngepe pada jauh pada seke pada ngamanang jande bait ya ngamanang temeririang ya payu tetap. Nah yang saya susahkan waktu itu sampai saya ikut keliling di mana pengajian Tuan Guru Anas, kita ikut pergi karena dulu kita disuruh mencari biaya zikrol lewat syafaah keliling. Karena belum banyaklah kegiatan waktu dulu paling diberikan kita. Tapi yang kita susahkan biaya yang belasan juta H-10 masih baru kita dapat 113.000 kalau tidak salah dana zikrol waktu itu. Ketua panitia pusing. Ya berapa kali kita mau ditabrak karena kita tidak bisa pakai sepeda, bisa dibonceng saja. Gambarkan dari Pancor kita pakai sepeda motor ke Bayan keliling hanya mengantarkan belangko syafaah. Karena orang-orang ma'had keruan yang punya sepeda motor bisa dihitung dengan jari dulu. Kalau sekarang tidak bisa dihitung dengan tasbih. Hampir semua punya. Yang banat aja banyak punya cuma malu bawa dan tidak boleh bawa ke ma'had. Kalau yang laki sudah hampir rata. Minimal kalau tidak punya roda 2 sudah punya rodanya. Ya. Nah, tapi disitulah keyakinan kita. Begitu seminggu itu seperti hujan, uang datang sampai hari H bersisa. Kemudian konsumsi bersisa. Karena kalau dulu tidak seperti sekarang zikrol kita. Kalau dulu kami menyerahkan zikrol itu untuk tamu-tamu agung, kita serahkan ke istri Maulana Syekh. Kita serahkan biaya, beliau yang nyiapkan segala-galanya, kita siapkan kayu, siapkan nyiur, siapkan beras, siapkan sapi. Beliau kita kasih harga sapi 1 misalnya. Beliau yang nah untuk mutaharijin cukup kita pesankan borongkan dia kaputan di tempat lain. Nah, sistem kaputan dulu. Nah seperti itu Maulana Syekh melaksanakan dan ya ternyata di NW itu tidak ada yang sulit. Semua kita jadi panitia mungkin mirip-mirip aja susah kita. Tetapi pada akhirnya sukses juga. Nah, sehingga sampai sekarang itu berjalan, sering kita pengajian, sebenarnya kadang-kadang pengajian mendadak kita ditunjuk jadi panitia tinggal seminggu, tapi berjalan juga. Yang walaupun nanti ya kita meninggalkan ada tugas juga kadang utang kita tinggalkan, tapi akan selesai juga. Nah itu sebabnya ya al-maghfurlah. Tanda tangan beliau itulah yang menyebabkan kita bisa melaksanakan segala-galanya walaupun dalam suasana seperti itu. Nah ini tugas-tugas kita untuk menceritakan. Itulah sebabnya dalam wasiat kita atau dalam baiat kita itu selalu kita katakan akan memesankan anak cucu turun-temurun untuk mewarisi Nahdlatul Wathon. Ini yang paling berat kalau kita laksanakan. Apa yang dimaksud dengan itu? Minimal anak kita mewarisi iman dan takwa. Kalau sudah dia beriman bertakwa berarti kita sudah tanamkan pada diri anak kita, keluarga kita itu ajaran Nahdlatul Wathon. Tinggal kita membuat mereknya saja kan. Tinggal bagaimana anak kita tertarik untuk menjadi warga Nahdlatul Wathon berarti otomatis. Maka tatkala kita sekolahkan anak kita, keluarga kita di madrasah Nahdlatul Wathon, otomatis dia akan mewarisi Nahdlatul Wathon. Tetapi kalau kita nyekolahkan di tempat lain, masukkan di SD yang tidak akan ada baiat, tidak akan ada di situ ya
ijazah doa kalau kita tidak melalui itu. Nah, itu tugas kita, menceritakan, mewariskan bagaimana guru kita, sehingga kita dengan menyebut itu insya Allah kita akan memperoleh keberkahan dari guru kita. Nah, tetapi sifat Allah yang Al-Jalil, yang maha agung, maha tinggi, ini termasuk min khususiyat, sifat yang khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak jadi satu rorat ini, hanya satu jadinya. Ya, karena sedikit molor saja. Tadi pagi saya datang tapi masih satu rorat di depan. Kita nunggu dulu karena pulang mandi dulu kan, selesai subuh ngaji. Bisa setengah dari ini kalau yang subuh atau kurang? Kurang. Kalau malam mungkin lebih dari ini kan. Kalau malam rata-rata maghrib tidak ada yang berhalangan. Mungkin yang terbanyak sebelum subuh ya, karena rata-rata. Karena biasa kan bangunnya jam 2:30 soalnya kan, kalau jadi tulap. Ya, terbanyak sebelum subuh? Iya. Ya, karena di situ waktu yang paling hebat, tapi di situ waktu yang paling berat. Anden tengah yang terlalu menek malak tinduk. Wah, angkat polpen malaikat catat kebagusan parantat batahajud. Burung yang kalau menek tinduk burung terlipat malik buku. Ya. Ayah, namanya kebaikan ya agak berat. Nah, kecuali orang yang telah diberikan ya hidayah oleh Allah, tidak sulit. Setelah subuh doang kengantok separuh. Haroh-haroh mudah ditesili tinduk malik. Ya. Nah, saya kira cukup, tidak jadi satu rorat karena tadi banyak cerita jadinya. Ya, karena keinuan ini banyak cerita, karena cerita ajarannya, cerita pendirinya. Ya. Mudah-mudahan itu semua untuk bermanfaat untuk pribadi saya dan menjadi tambahan cerita untuk kita semua. Mari kita baca Fatihah untuk guru kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh beserta guru-guru beliau dan semua guru-guru kita yang pernah berjasa pada diri kita dari bawah sampai perguruan tinggi. Mudah-mudahan yang telah meninggal dunia diberikan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi murid yang setia duniawi ukhrawi. Ibu bapak keluarga kita yang masih hidup mudah-mudahan panjang umur, yang sakit sehat walafiat, yang tidak akan kembali lagi penyakitnya dalam suasana syifaan la yughadiru saqama. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syururi ma sana'na nab'u laka bi ni'matika 'alaina wa nab'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatana wa ahla baitina wa talamizatana wa man habbana fik minal ulama'il 'amilin al-mukhlisin al-muqarrabin 'indaka ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatana wa man habbana fik minan najihin fi jami'il ikhtibarat wal imtihanat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ya jami'an nas yawmin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Ijma' bainana wa bain Makkah wal Madinah sari'an salim fa salihai wa ahsani hal. Ijma' bainana wa bain habibikal Mustafa kama jama'ta bain ar-ruh an-nafs zahiran wa batinah. Ijma' bainana wa bain syekhina Syekh Muhammad Zainuddin Ibn Abdul Majid
كما جمعت بين الروح النفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر ثواب الفاتحة. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.